Saya adalah komik ini. Tokoh utama yang disukai. Ditetapkan oleh penulis Zizi dengan latar belakang yang cantik, kuat, dan menyedihkan. Akhirnya, dengan kekuatan dan kemampuan saya, mengatasi masa lalu, menjadi orang yang benar-benar kuat. Tapi entah mengapa, mengapa tiba-tiba suatu hari, Zizi tidak menggambar lagi. Biarkan aku terjebak. Siklus menyedihkan ini selama 2 tahun penuh. Saya dibully setiap hari. Apakah telingamu tuli? Pergi. Ditinggalkan setiap hari. Jika berani kembali, saya akan membunuhmu. Ayah, saya bahkan tidak punya tenaga untuk melawan. Mungkinkah aku harus terus seperti ini? Terus-menerus disiksa? Tidak boleh. Saya ingin pergi dari sini. Saya ingin mencari Zizi. Saya ingin bertanya dengan jelas. Mengapa harus meninggalkan saya? Mengapa tidak memberikan saya kehidupan yang utuh? Zizi, saya ingin menemukanmu. Saya akan merobekmu dan memberi makan anjing. Zizi. 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 Siapa yang berbicara? Di mana saya? Siapa kamu? Zizi. Kamu telah meninggalkan saya selama bertahun-tahun. Tidak mungkin. Sedang sibuk jatuh cinta, kan? Hanya untuk sampah itu. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tolong, lepaskan saya. Melepaskanmu. Seumur hidup saya. Tidak akan melepaskanmu. Ah, ah. Kenapa saya terus-menerus bermimpi ini akhir-akhir ini? Pria dalam mimpi. Kenapa saya merasa sangat akrab? Kenapa setiap kali bangun saya tidak bisa mengingat wajahnya? Hei, hai Sheng Sheng. Jangan lupa tentang pesta malam ini. Pesta. Akhirnya kita akan bertemu, Zizi. Ming Yuan. Kamu di mana? Saya sudah di ruang 102. Cepatlah datang. Baik. Dengarkan, saya akan memperkenalkan kamu. Ini adalah pacar saya, Xia Zisheng. Ini dia yang saya ceritakan padamu. Pengusaha pulang dari luar negeri, Yan Tingli. Nona Xia, sangat cantik. Terima kasih. Perusahaan yang didirikannya, kurang dari setahun, langsung masuk 10 besar nasional. Sekarang dia adalah pengusaha besar di Jincheng. Tingli, ya, saya dengar. Kamu sedang mencari seorang pelukis yang bisa menggambar potret. Sudah menemukannya? Belum. Saya ingin mencari seseorang yang sudah dikenal baik. 0701. Belajar seni di universitas. Atau biarkan dia mencoba. Matikan rokoknya. Bagaimana pendapat Nona Xia? Saya belajar mengajar anak-anak menggambar. Saya tidak terlalu pandai menggambar potret. Shen Sheng. Meskipun saya mengikuti aturan, sudah tidak lama saling mengenal. Tapi, dia banyak membantu saya dalam bisnis. Tolong kembalikan saya. Ah, baik. Shen Sheng. Saya sudah mengirim WeChat Tingli kepadamu. Tolong tambahkan. Baik. Ini adalah acara Tingli. Kenapa terasa aneh? Baiklah, saya pergi dulu. Kamu tinggal di Yuhewan. Sheng Sheng searah denganmu.
Biarkan dia menumpangimu. Apakah itu nyaman? Ming Yuan. Saya masih belum selesai di sana. Sheng Sheng, tolong jaga Tingli baik-baik. Ah, saya pergi sekarang. Ayo pergi. Tuan Yan, ayo pergi. Menelan. Permainan akan segera dimulai. Zizi. Tuan Yan, silakan pelan-pelan. Berapa password rumahmu? 0,0701. Passwordnya sama dengan ulang tahunku. Tuan Yan, silakan pelan-pelan. Kenapa terasa kamu tidak mengenal saya? Tuan Yan, Anda berkata apa? Bukankah ini bukan pertama kalinya kita bertemu? Kamu sudah mulai menciptakan aku sejak usia 16 tahun. Kita sudah kenal selama 7 tahun. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak peduli padaku. Hanya untuk berpacaran dengan orang itu. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tuan Yan, biarkan aku pergi. Kamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi seumur hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi seumur hidupku. Seumur hidupku. Tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tuan Yan, kamu sudah mabuk. Aku. Benarkah? Tuan Yan, istirahatlah dengan baik. Pertunjukan Xia Zisheng baru saja dimulai. Tuan Yan, ini adalah WeChat pemilik studio kami. Silakan langsung berbicara dengannya. Pasti bisa menemukan orang yang tepat. Tidak apa-apa. Kita akan segera bertemu lagi. Ini sudah berapa kali? Kamu sudah bersama Xie Mingyuan lebih dari setahun. Apakah dia masih tidak tahu bahwa kamu alergi serbuk sari? Dia sibuk, kan? Menurutku, dia tidak peduli padamu. Apa kamu lupa saat ulang tahunmu tahun lalu? Dia mengecewakanmu. Aduh, apa sebenarnya yang kamu suka darinya? Saat itu, aku dan ibuku hampir tidak punya jalan keluar. Rumah sakit bukan tempat untuk beramal. Lagi pula, kalian berhutang banyak uang. Rumah sakit juga tidak berniat untuk meminta lebih. Aku mohon padamu. Aku pasti akan mengumpulkan uang malam ini. Jangan usir kami, ya? Aku mohon padamu. Terima kami kembali. Mereka berutang berapa banyak untuk biaya pengobatan kalian? Saya akan membayar. Eh, kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Tuan Yan, lukisan ini. Itu aku di Australia. Saat saya belajar di luar negeri. Menamai. Sapi tua memakan rumput muda. Bos. Tuan Yan. Bos. Tuan Yan. Xiao Xia. Sudah dibilang 100 kali. Jangan panggil aku bos. Silakan panggil aku. Manayer. Mengerti. Manayer yang baik. Kalau begitu, silakan bicara dengan tuan yang terlebih dahulu. Aku pergi sibuk dulu. Jangan pergi. Xiao Xia. Aku masih punya satu kejutan besar yang ingin kukatakan padamu. Nah, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Menantikan kerjasama. Manayer. Baik, baik. Tuan Yan. Tuan Yan, selamat jalan. Xiao Xia. Ibumu berobat. Akan menghabiskan berapa banyak uang? Kamu pasti tahu, kan? Uang yang diberikan oleh Presiden Yan. Itu cukup banyak. Xiao Xia. Untuk masa depan perusahaan. Dan biaya pengobatan ibumu. Pesanan dari Yang Song ini. Kamu harus mengikutinya. Pikirkan. Itu bisa 1 juta.
Ibu, ibu, ada apa denganmu? Ah, kamu mau kemana? Memperlambat. Duduk yang baik. Ayo, Ibu Li kemana? Kenapa kamu membiarkan dirimu di sini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya ingin mencoba berdiri dan melihat. Ibu Li pergi mengambil makanan. Jangan mengeluh tentang dia ya. Lagi mikirin apa? Ibu, benar-benar tidak apa-apa. Penyakit ibu ini. Begitulah. Ibu, kenapa bisa terjadi kecelakaan? Kenapa kamu bisa terluka? Apa yang sebenarnya terjadi 4 tahun yang lalu? Kenapa aku tidak punya ingatan sama sekali? Shen Shen, ini bukan salahmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak bisa mengingat, jangan dipikirkan. Manusia harus melihat ke depan. Jalani hidupmu dengan baik. Ibu akan merasa puas. Ibu, tidurlah sebentar ya. Sia-sia. Ibumu berobat. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Kamu pasti sudah tahu dalam hati. Uang yang diberikan oleh Yang Song memang tidak sedikit. Halo, halo, Yang Song. Saya setuju untuk melukis potret Anda. Eh, hujan begitu deras. Telepon saya, ya? Aku akan menjemputmu. Saya sudah meneleponmu. Kamu tidak menjawab. Saya basah. Yang Song, mari kita bicarakan pekerjaan dulu. Mengenai potret itu, saya rasa, Tuan Muda, Tuan Romi, sudah menunggu Anda hampir sepanjang hari. Anda lihat. Ah, Yang Song, jika Anda ada urusan, silakan pergi dulu. Aku menunggumu di sini. Xia Zisheng, kenapa kamu harus meninggalkanku? Kenapa tidak menyelesaikan lukisan kesukaan? Apakah itu hanya karena Xie Mingyuan? Baru saja mengintip kamu di luar selama setengah hari. Ada banyak momen ingin merobekmu. Tapi kenapa saat mendekat? Saya tidak bisa menahan diri untuk mendekat padamu. Yang Zong, apa yang sedang kamu lakukan? Aku. Saya melihat kamu sudah tertidur. Saya khawatir kamu kedinginan. Membantu Anda mengenakan pakaian. Anda sudah selesai sibuk, kan? Mari kita cepat bicarakan tentang potret itu. Pertama, ganti bajunya. Pakaian yang saya pakai sudah kering. Tuan Yan, tentang lukisan potret. Apa saja persyaratan Anda? Saya akan mencatatnya. Kali ini, saya ingin melukis potret seseorang. Tujuan utamanya. Sebagai ini. Nona Xia, hari ini tidak usah. Ayo pergi ke rumah sakit dulu. Maaf, Tuan Yan. Saya, telepon pacar saya. Biarkan dia menjemput saya. Maaf. Ming Yuan, sepertinya aku masuk angin. Tolong jemput saya sebentar. Saat ini saya sedang sibuk. Atau kita tunggu sampai malam. Xia Zisheng, kenapa kamu suka pria seperti ini? Baiklah, Tuan Yan. Pacar saya sudah datang. Kalau begitu, saya pergi dulu. Kita bisa janjian lagi nanti. Kenapa belakangan ini saya selalu bermimpi tentang beberapa hal aneh? Pasti saya terlalu merindukan ayah. Yan Tingli. Kenapa dia masih di sini? Liontin ini. Kenapa sangat mirip? Saya kehilangan anting-anting saya.
Iya, iya, iya. Maaf, maaf. Aku. Saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Saya tidak keberatan. Perjamuan tidak diperbolehkan. Saya harus kembali ke studio lukis. Biarkan saya mengantarmu. Tuan Yan. Sampai sini saja. Kapan kita janjian untuk menggambar lagi? Besok malam. Ayo menggambar di rumahku besok malam. Pergi ke rumahmu. Oh, di rumahku ada lebih banyak alat. Dan juga lebih banyak pakaian. Dengarkan. Ming Yuan. Sheng Sheng, aku datang terlambat. Terima kasih ya. Dengarkan. Kami berdua sudah pulang duluan. Nanti kita makan bersama ya. Tuan Yan, kami pergi duluan. Ayo. Hanya menggambar potret saja. Tidak ada yang perlu ditakuti. Nona Xia, silakan. Tuan Yan. Apakah kamu ada? Tuan Yan. Tuan Yan. Dia. Tidak membuatmu takut kan? Sorry. Saat aku sendirian. Tidak suka menyalakan lampu. Tidak apa-apa. Sekarang kita. Ayo mulai menggambar. Reaksinya hanya segitu. Baik. Nona Xia. Aku pernah menonton sebuah film. Tokoh utama film itu. Orang tuanya dibunuh dan meninggal. Tapi dia tetap tidak bisa menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh orang tuanya. Dia ditinggalkan oleh banyak keluarga angkat. Jadi dia bekerja sambil belajar. Sudah mengalami bullying di sekolah lagi. Apakah telingamu tuli? Dalam keputusasaan ingin terjun dari gedung. Jika kamu adalah temannya, apa yang akan Anda katakan padanya? Gigitan gigi untuk bertahan hidup. Hanya dengan hidup, segalanya memiliki harapan. Jadi kamu juga merasa dia seharusnya mengingat kebencian. Bertahan hidup. Benar, kan? Tidak. Dia seharusnya melepaskan kebencian. Karena tidak ada yang tahu. Kecelakaan dan hari esok. Siapa yang akan tiba lebih dulu? Ayah. Bapak. Kita seharusnya hidup di saat ini. Menjalani setiap hari dengan baik. Jika harus membawa kebencian. Betapa melelahkannya itu. Tidak. Tidak seharusnya seperti ini. Tidak. Kamu yang membuatku hidup dengan mengingat kebencian. Kamu yang bilang selama ingat kebencian. Kemampuan untuk naik langkah demi langkah. Menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh orang tuaku. Kenapa kamu berubah? Oh, itu karena Xie Mingyuan, kan? Kenapa kamu melupakan aku selama bertahun-tahun? Kenapa? Xia Zisheng. Kenapa kamu melupakan aku? Kenapa kamu menggambar komik setengah jalan? Kamu tiba-tiba berhenti menggambar. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kenapa kamu melupakan aku? Itu hanya untuk berpacaran dengan Xie Mingyuan. Berpacaran. Diadopsi menjadi anak angkat. Bangun dan katakan padaku. Xia Zisheng, jawab aku. Xia Zisheng, kenapa kamu melupakan aku? Xia Zisheng, jawab aku. Hanya karena berpacaran dengan Xie Mingyuan. Kamu melupakan aku. Yan Tingli. 4 tahun yang lalu di luar negeri, diadopsi oleh Tuan Yan. Diadopsi sebagai anak angkat. Membantu membangun grup Yan. Hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Mengubah perusahaan regional awal. Menjadi raksasa multinasional saat ini. Dia benar-benar hebat, ya? Orang sehebat ini. Kenapa? Tiba-tiba menjadi saudara dengan Ning Yuan. Masih terus mengganggu saya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi seumur hidupku. Pria ini pasti ada masalah. Tidak peduli lagi. Tunggu sampai selesai menggambar potret. Aku pasti akan menjauh darinya. Memberi makan perjamuan umum Kenapa belum sampai? Tuan Yan, maaf, saya tidak bisa datang malam ini. Ming Yuan baru saja memberitahu saya. Bibi mengajak saya makan malam.
Tidak bisa. Malam ini saya harus bertemu denganmu. Makan malam ini sangat penting bagi saya. Ibu, nanti kamu ngobrol dengan Sheng Sheng, hati-hati ya. Jangan menakutinya. Tidak boleh bersama dia. Saya sudah bilang padamu sebelumnya. Jangan bilang ini padaku. Apakah kamu mendengar saya berbicara? Ibu, dengarkan saya. Saya sudah tahu. Zizi, kamu biarkan saya disiksa dalam komik. Apakah kamu terburu-buru untuk menikah ke keluarga seperti ini? Dengarkan. Kenapa kamu di sini? Lewat. Bibi, meremehkan Nona Sia, ya? Kamu sudah melihatnya. Ibu saya cukup tradisional. Jujur saja, saya juga tidak berpikir untuk menikah secepat ini. Nona Sia sangat cantik. Apakah kamu tidak takut diambil orang? Dia sangat mencintai saya. Dia tidak akan meninggalkan saya. Saya mendengar saudara-saudara berkata, kamu baru-baru ini menyukai seorang wanita yang sudah punya pacar. Lumayan pintar bermainnya. Tidak bisa ya? Siapa yang berani bilang kamu tidak bisa? Perjamuan Tang-Tang. Benar-benar harus menjadi selingkuhan demi cinta ya. Kamu tahu tentang saya. Hal-hal yang saya suka. Tidak ada yang tidak bisa didapat. Itu pasti. Hanya kamu yang punya ketegasan di dunia bisnis. Seperti Raja Elang. Baik barang maupun orang. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Baiklah. Saya akan masuk lebih dulu. Menjadi selingkuhan demi cinta. Zizi menciptakan saya. Saya adalah pemeran utama. Kamu itu siapa? Kamu dan Xie Mingyuan baru kenal sekitar setahun, kan? Aku bertemu orang tuamu. Begitu menyukainya. Ini adalah urusan pribadi saya dengan Mingyuan. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Kamu melakukan apa? Biarkan aku pergi. Belum ada seorang pun yang berani menentangku. Kamu bilang Xie Mingyuan melihat kita berdua seperti ini. Dia akan berpikir bagaimana? Kamu sebagai sahabat baiknya. Berkali-kali memperlakukan pacarnya seperti ini. Apakah kamu tidak merasa kamu berlebihan? Teba apa yang saya katakan kepada Xie Mingyuan? Kamu menggoda saya. Dia percaya padamu atau padaku? Kamu. Dengarkan. Dengarkan. Jika bergerak lagi, saya akan mendorongmu keluar. Sangat kebetulan. Saudaraku, ternyata kamu. Sepertinya wanita itu adalah yang dikejar Yan Tingli itu. Tidak boleh membiarkan Mingyuan melihatku. Sudah cepat berpacaran. Jangan menakutinya. Dia pemalu. Baiklah, baiklah. Mengerti, mengerti. Kakak ipar adalah tidak ingin bertemu dengan saudara-saudara. Di mana Nona Sia? Sheng Sheng. Tadi bilang sudah sampai di bawah. Sekarang orangnya belum ditemukan. Saya akan meneleponnya. Tidak akan mengganggu kamu dan kakak ipar. Telepon. Angkat. Halo, Mingyuan. Sheng Sheng, kamu di mana? Saya baru saja pergi ke kamar kecil. Sekarang segera datang. Baik, aku tunggu kamu. Maaf, Yang Zong. Hari ini aku memang ada urusan mendadak.
Tapi hal ini sangat penting bagiku. Tunggu aku selesai sebentar. Aku pasti akan menyelesaikan pekerjaan yang kamu berikan. Ngomong-ngomong, Tuan Yan, jika benar menganggap Ming Yuan sebagai saudara, jangan ada kesempatan berikutnya. Zizi, jelas-jelas aku adalah ciptaanmu. Ibu, Bibi, silakan duduk. Duduk. Bibi, biar aku tuangkan segelas air untukmu. Kertas. Maaf, Nona Sia. Tanganku tidak stabil. Ibu ini. Tidak apa-apa, Bibi. Itu masalah saya. Saya terlalu banyak menuangkan air. Tidak salah Anda. Nona Sia bekerja dengan sangat cekatan. Di masa depan bisa merawat Ming Yuan dengan baik. Merawat Ming Yuan di masa depan. Sangat baik. Ibu, bagaimana kalau kita makan dulu? Ming Yuan, kamu pergi ke mobil satu. Berikan kepada Nona Sia. Ambilkan hadiah yang saya siapkan untuknya. Shen Shen, duduklah. Saya turun untuk mengambil barang. Pergi. Nona Sia. Dengar-dengar kamu setiap bulan membawa ibumu berobat. Pasti menghabiskan banyak uang, ya? Ming Yuan sering membantumu, kan? Bibi, ibu saya berobat. Semua uang yang dikeluarkan adalah uang saya sendiri. Saya tidak pernah menggunakan uang Ming Yuan. Kamu dan ibumu hampir di rumah sakit, terlantar di jalan. Itu adalah biaya pengobatan yang dibayarkan Ming Yuan, kan? Tapi itu adalah uang yang saya pinjam dari Ming Yuan. Sudah saya bayar kembali. Belum menikah, kan? Jadi, kita buat dulu. Karakter wanita mandiri dan kuat. Semangatmu yang selalu ingin maju. Saya sangat menghargai. Tetapi keluarga kami seperti ini. Mengutamakan kesesuaian status sosial. Bukan sembarang orang yang bisa masuk. Sheng Sheng bukan orang seperti itu. Kamu berpikir terlalu jauh. Xie Ming Yuan. Ibu, ibu. Ibu, ada apa denganmu? Saya tidak ingin melihatnya. Biarkan dia pergi. Sheng Sheng, Ming Yuan. Bibi tidak ingin melihat saya. Kalau begitu, saya pergi dulu. Pertimbangkan dengan baik hubungan kita. Bukan, Sheng Sheng 4. Xie Ming Yuan. Ibu. Kamu tingkat demi tingkat. Kamu tenangkan diri. Apakah kamu keluar tanpa minum obat? Naik mobil. Naik mobil. Yan Tingli, kamu melakukan apa? Biarkan aku pergi. Turunkan aku. Yan Tingli, letakkan saya turun. Kamu, jangan bergerak. Xie Ming Yuan yang menyuruh saya mengantarmu. Xie Ming Yuan masih menghibur ibunya yang berpura-pura sakit. Ibu yang berpura-pura sakit? Apakah kamu pikir dia punya waktu untuk membiarkan saya mengantarmu? Saya kebetulan bertemu. Hujan sebesar ini. Jika kamu flu, siapa yang akan menggambar untukku? Kamu. Payung saya masih di luar. Payung saya. Kenakan sabuk pengaman. Kaki masih sakit? Sudah tidak sakit, Tuan Yan.
silakan kembali. Apa kamu tidak mengajakku minum air? Ayo ganti baju. Jangan sampai terkena flu. Kamu masih harus menggambar untukku.